Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir di malam yang ketujuh untuk mendoakan orang tua kita, nyai kita almarhumah Ibu Haja Sarot binti Lusi, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya menjadi taman daripada taman surga, dan Allah jauhkan daripada lubang dari lubang neraka. Amin Allahumma. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat bait, sahabat musibah, Bapak atau Engkong Haji Saman, mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, bukan cuma kumpul bareng di dunia, tapi kumpul bareng di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, guru kita Bapak Ustadz Haji Yanwar Faiz, juga orang tua kita, guru kita Bapak Ustadz Haji Amil Muhammad Hashim. Kalau punya RW begini, rajin tahlilan, kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Tapi masalah kematian, siapapun bakal mati, betul? Pak RW duluan, kita belakangan. Atau PRT yang duluan, kita belakangan. Pokoknya PRW, PRT duluan, kita belakangan. Setuju? RW nggak setuju. Mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Ada request dari Sobat Bait, minta khusus ceramah kematian bakti anak kepada kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup dan lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi ikan sepat, ikan bagus, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, 4 jam selesai. Siap? Bola siap, bola. Betul? Argentina menang bola Argentina. Hah? Menang berapa? Libur. Uruguay sama Brazil menang siapa? Uruguay. PRW nggak tahu bola nih PRW nih. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Benar. Walaupun cakep udah mati dikuburin, betul. Nah, malam ini malam yang ketujuh, saya awali dengan sebuah kisah. Ada seorang anak muda hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi viral di langit.
Lalu Nabi berpesan kepada para sahabat, nanti ketika melaksanakan ibadah haji, temui anak muda yang bernama Wais Al-Qarni. Lalu minta didoakan dengan Wais Al-Qarni, karena doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Sahabat bingung, kenapa gak kenal dengan anak muda yang bernama Wais Al-Qarni? Tapi Nabi memerintahkan temui dan minta doanya, karena doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, singkat cerita, para sahabat penasaran, siapa sosok yang bernama Wais Al-Qarni? Dia seorang anak muda yang hidup dengan seorang ibu yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa berjalan. Ini yang namanya Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni sangat patuh dengan orang tuanya. Apapun yang diperintah oleh orang tuanya, Wais Al-Qarni tidak membantahnya, melaksanakannya selama perintah ibunya tidak melanggar ajaran agama. Wais Al-Qarni diajak ngobrol sama ibunya. Wais, baik ibu. Wais, ibu kepengen melaksanakan ibadah haji. Wais Al-Qarni terdiam. Wais Al-Qarni tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena tidak ada biaya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Tiada kendaraan untuk berangkat ibadah haji. Tertekun dulu, terdiam dulu. Baru kemudian menjawab, siap ibu, kita melaksanakan ibadah haji. Besok paginya, Wais Al-Qarni ke pasar. Dia membeli seekor anak keledai. Lalu seekor anak keledai itu dia kasih makan di atas bukit. Kemudian pulangnya sore. Dengan apa dibawa itu keledai? Dia panggul di pundaknya. Pergi pagi dikasih makan, sore baru pulang. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dilakukan oleh anak muda yang bernama Wais Al-Qarni. Melihat itu para warga, ada yang ngomong, lapor sama PRT. PRT, itu warga kita Wais Al-Qarni kayak orang gak benar ya. Betul? Kata PRT, iya juga ya. Kenapa setiap hari ngasih makan, pulangnya itu anak keledai dia panggul, dia ada di pundaknya. Singkat cerita, 6 bulan lebih melakukan itu, tibalah melaksanakan ibadah haji. Badannya sudah berotot besar seperti Rambo. Lalu tinggi besar. Lapor sama ibunya, Bu, besok kita melaksanakan ibadah haji. Kata ibunya, alhamdulillah. Dengan apa berangkat hajinya? Dia gendong ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah dengan jarak 1000 kilometer. Bayangin, Jakarta Surabaya, digendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Saya mau tanya, ada nggak anak sekarang yang gendong ibunya dari sini ke Taman Jajan? Betul? Ada nggak orang tua sekarang yang digendong anaknya berangkat ke musola sholat taraweh? Betul? Ini sosok anak muda yang bernama Wais Al-Qarni. Dia gendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Kakinya pasti lecet, betul? Pundaknya pasti lecet dan berdarah-darah. Nah, singkat cerita, sampailah di kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Wais Al-Qarni dengan ibunya tawaf. Dia gendong ibunya, selesai tawaf ditegur oleh ibunya. Wais Al-Qarni, labbaik ibu. Wais,
dari kita awal melaksanakan ibadah haji, bahkan ketika tawaf, ibu tidak pernah mendengar Uwais Al-Qarni berdoa selalu untuk ibu, untuk ibu, untuk ibu. Ditegur oleh ibunya. Apa jawab Uwais Al-Qarni? Wahai ibu, saya benar selalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu saya. Ya Allah, terimalah amal-amal ibu dan ibu saya. Ini yang selalu doa dibaca Uwais Al-Qarni ketika mendoakan ibunya dan ketika melaksanakan ibadah haji. Ditegur oleh ibunya. Lalu apa jawab Uwais Al-Qarni? Wahai ibu, apabila doa Uwais Al-Qarni diijabah oleh Allah, dosa-dosa ibu diampuni oleh Allah, amal-amal ibadah ibu diterima oleh Allah, maka ibu masuk surga. Cukup ibu redha ibu kepada Uwais Al-Qarni menyebabkan Uwais Al-Qarni masuk surga bareng bersama ibu. Alhamdulillah. Kuncinya apa? Ridha Allah fi ridhal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang, murka Allah bergantung murka kedua orang. Nah, ini kuncinya. Hidup ini tidak lepas daripada ridha orang. Nah, mudah-mudahan anak-anak dari Pak Saman, Ibu almarhumah Sarah binti Dusi adalah anak-anak yang mendapatkan keridhaan orang tuanya. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks Uwais Al-Qarni ini, pertama saya akan menyampaikan bahwa saya mau tanya dulu nih, ada nggak hutang di dunia ini yang tidak bisa kita bayar dengan apapun? Kira-kira ada nggak? Bingung jawabnya ya. Di dunia ini ada hutang yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Apa itu? Hutang anak kepada orang tua. Jadi hutang di dunia ini yang tidak bisa dibayar dengan apapun adalah hutang anak kepada orang tua. Artinya apa? Kalau ada anak ngasih 1 bulan 1 juta itu maka kecil, betul? Kalau ada anak merasa dia mampu bangunin rumah, beliin rumah buat orang tua itu maka kecil. Kalau ada anak dia punya duit, dia beliin mobil orang tua itu maka kecil, betul? Kalau ada anak dia berangkatin haji umroh orang tua itu maka kecil. Tidak bisa dibalas jasa orang tua dengan apapun. Jelas? Setetes keringat orang tua yang mengalir, berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam, bahkan subuh untuk membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, tidak bisa dibayar dengan apapun. Jelas anak muda? Mana anak mudanya? Nah, ini renungan buat kita. Jangan merasa beliin rumah bisa balas jasa orang tua, betul? Apalagi baru beliin pecel lele, ya, baru jalan-jalan ke Ancol, itu mah belum seujung kukunya, betul? Orang tua nggak pernah hitung-hitungan sama anak, cuma anak yang suka hitungan, betul? Contoh, kalau orang tua anak yang sakit, malam-malam nggak disuruh anaknya dibawa ke rumah sakit. Orang tua kalau anaknya sakit nggak hitung-hitungan sama duit, betul? Kalau udah seminggu belum sembuh, lanjut 2 minggu. 2 minggu enggak sembuh, lanjut 1 bulan. Rumahnya dijual, mobilnya dijual. Ini yang namanya orang, betul? Nggak pernah hitung-hitungan. Bahkan orang tua berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya, panjangkan umurnya. Duit udah habis, rumah udah habis, ya Rob
lebih baik kau cabut nyawa saya orang tuanya daripada kau cabut ruh anak saya. Betul? Itu yang namanya orang tua tapi tidak dengan anak. Suka hitungan jam 10 malam orang tua demam, nah beliin bodrek, dibilang apa, udah tutup warungnya. Ya, kemudian berangkat minta dibawa ke rumah sakit jam 2 malam, dibilang apa, dokternya udah pada pulang. 1 minggu di rumah sakit, orang tua duitnya udah habis. Lalu dalam keadaan yang masih sakit, ada anak punya mobil, kira-kira berani nggak jual mobilnya? Betul? Hitung-hitung, istrinya bilang, Pak, bukan sayang mobil, bapak kan udah tua. Bapak kan udah tua. Ini yang namanya anak. Tapi orang sini enggak gitu. Alhamdulillah. Dan ini yang pertama, Wais Al-Qarni, saya menyampaikan bahwa hutang yang tidak bisa dibayar adalah hutang anak kepada orang tua. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa dari konteks Wais Al-Qarni ini, wafatnya almarhumah Ibu Sarab binti Dusi, saya akan menyampaikan bahwa kalau anak jadi seorang pejabat, kalau anak jadi seorang dewan, kalau anak jadi seorang pengusaha, kalau anak jadi orang sukses, maka tidak boleh sombong kepada orang. Betul? Di luar rumah boleh kita dewan, di luar rumah boleh kita sarjana, di luar rumah boleh kita pengusaha. Tapi kalau sudah bertemu orang tua, kita bukan sarjana, kita bukan insinyur, kita bukan pengusaha, kita bukan dewan, tapi kita anak di hadapan orang. Jelas? Nah, kemudian sebagai anak, bukan karena pinter kita jadi orang hebat, bukan karena kita usaha kita jadi pengusaha, bukan karena kita dipilih jadi dewan karena kita bekerja keras. Kita jadi dewan, kita jadi pengusaha, kita jadi pejabat, itu semata-mata karena doanya orang tua. Karena dewan orang tua, orang tua itu selalu mendoakan anaknya, tapi anak belum tentu mendoakan orang tua. Bangun sepertiga malam orang tua kita, apa doanya? Ya Allah, panjangkan umur anak saya. Jangan heran kita naik motor walaupun cepat tapi masih selamat. Betul? Ya Allah, sehatkan badan anak saya. Namanya orang hidup sakit, yang namanya orang hidup pasti kena musibah. Tapi dengan doanya orang tua kita, maka kita disembuhkan dari penyakit. Kata orang tua kita berdoa, ya Allah, anugerahkan anak saya ilmu yang manfaat, luluskan jadi sarjana, jadikan dia orang yang sukses, bisa jadi pejabat, bisa jadi lurah, bisa jadi pengusaha dan lain-lain. Artinya apa? Kalau kita jadi pemimpin, kalau kita jadi pengusaha, kalau kita jadi orang kaya, bukan semata-mata kita sarjana, kita pinter, kita usaha, tapi dibalik itu semua adalah doa orang tua kita bangun di sepertiga malam. Betul, Pak? Nah, ini renungan buat kita sebagai anak, bahwa orang tua itu kasihnya apa, mengatakan kasih orang tua sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang gala. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Sarab binti Dusi adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan almarhumah kapan dan dimanapun anak-anaknya berada. Amin Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebagai uraian penutup tentang Uwais Al-Qarnaini, saya akan menyampaikan bakti anak kepada orang tua yang masih hidup. Ini yang pertama penutupnya. Artinya apa? Masih ada Bapak Saman. Dalam usia berapa tahun Bapak Haji? 80? 85 tahun. Kurang lebih hampir 90. Nah, kewajiban kita nih, kewajiban anak-anak beliau, masih ada pintu surga di dunia ini. Satu pintu surga telah tiada, satu pintu surga masih ada di dunia, yakni sosok Bapak Haji Saman. Nah, artinya apa? Apa kewajiban anak kepada orang tua yang masih hidup? Perhatikan 3. Satu, pangannya. Apa itu pangan? Makanan. Betul? Jadi kalau kita sebagai anak pulang kerja beli pecel lele, orang tua beliin pecel lele. Betul? Kalau kita di pasar Bengkok lihat jeruk, kita beliin jeruk buat istri kita, maka belikan jeruk buat orang tua. Jangan dilain-lainin. Betul? Kita ke rumah lurah berani pakai parcel. Kita ke rumah pejabat berani pakai parcel. Masa ke orang tua kita bungkus mulu? Betul? Kita teng-teng mulu. Nah, kemudian kalau orang tua kita masih hidup, jangan sakitnya kita beliin makanan. Waktu sehatnya kita beliin makanan. Ada jeruk, beliin jeruk. Ada semangka, beliin semangka. Ada buah naga, beliin buah naga. Kenapa? Kalau masih sehat, jeruknya dimakan. Betul? Jeruknya dimakan, apelnya dimakan. Ini waktu sehat nggak bawa apa-apa. Waktu sakit dibeliin jeruk tuh namanya ngeledek. Ya, dibeliin apel tuh namanya ngeledek. Orang sakit, Pak, anggur nih anggur, ya pahit lah. Betul? Jeruk pahit. Lalu orang sakit itu cuma 2 yang enak, teh anget sama nasi anget, tambah garam sama kecap, dimakan cukup. Akhirnya apa? Udah, jeruk lu ambil aja deh, lu kasih anak lu. Akhirnya apa? Cucunya yang makan. Jadi kalau main ke rumah orang tua masih sehat, beliin makanan. Jangan dibungkus mulu, bawa ke kampung tuh Cipondo, Ibu Haja Kokom, ajak bareng makan di situ. Nih enggak, istrinya diajak, anak diajak, babanya enggak pernah diajak, emaknya enggak pernah diajak. Betul? Tadi saya bilang kita jadi orang kaya, orang sukses bukan karena kita sarjana, bukan karena kita pinter, tapi doanya ridhonya orang. Ajak makan tuh di Danau Cipondo, di Kawali, di Jago Kawa. Betul? Ajak makan di kampung kecil, ajak makan di Pok Minun, jangan di warteg Pak RW. Warteg udah biasa. Betul? Itu orang tua senang betul. Coba deh, kita pulang kerja lalu mampir beli martabak, dikasih tuh Bapak Saman. Waduh, itu martabak ditaruh di kepalanya itu, bukan lagi di mulut. Betul? Kita kasih duit 50.000 orang tua, 100.000 orang tua, bukan masuk kantong, ditaruh di kepalanya. Ya Allah, makasih, biar sehat, biar panjang umur, biar berkah. Itu yang namanya orang. Nah, saya titip nih, kalau main ke rumah orang tua bawa makanan, jangan cuma dikasih makanannya, makan bareng sama orang tua, kumpul bareng sama orang tua, minum bareng sama orang tua. Kenapa? Ketika seorang anak dia makan bareng sama orang tuanya, dia ngobrol bareng sama orang tuanya, dia minum bareng sama orang tuanya, rahmat Allah turun. Apa rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Kalau rahmat Allah sudah turun, jangan heran bapak punya anak belum ada jodohnya, tahu-tahu dapat jodoh. Betul? Percaya nggak?
Yakin? Karena ridhonya orang, doanya orang tua tajab muslim lagi. Diijabah oleh Allah Subhanahu. Jelas. Jadi doanya anak ke orang tua ke anak, ini tidak ada tabir yang menghalangi. Karena itu anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Jadi ngobrol bareng, makan bareng, minum bareng sama orang. Jangan heran, anak kita jadi sarjana, hitungan matematik gak sampai sarjana. Kenapa? Ekonominya kurang. Tapi kalau Allah sudah rahmatnya turun karena baktinya kita kepada orang tua, maka tidak ada yang mustahil. Jelas? Nah, ini kewajiban anak kepada orang tua yang masih hidup. Pangannya, makannya perhatiin. Jangan sampai orang tua makannya dikasih dari tetangga. Jangan sampai orang tua makannya masjid yang ngurusin, musola yang ngurusin, masyarakat yang ngurusin. Tuh, ada nenek-nenek itu udah tua pakai tongkat, setiap hari mondar mandir di pasar Bengkok. Betul. Kehujanan, kepanasan, kegerimisan, puasa kagak, sholat kagak, ibadah kagak. Tuh orang tua digituin, tuh anak durhaka kuala tuh. Jelas gak tuh? Yakin gak tuh? Orang tua ditaruh di pinggir jalan, paginya, sorenya pulang. Setiap hari rutin seperti itu. Tidak ibadah, tidak sholat, tidak punya bekal untuk kematian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada anak seperti itu, maka itu namanya anak yang durhaka. Bagaimana sikap kita kepada orang tua, maka begitu pula nanti akhlak anak-anak kita kepada kita. Betul? Nah, satu, pangan. Yang kedua apa? Papan. Apa papan? Tempat tinggal. Jangan sampai anaknya mah pakai lantai, pakai kasur. Betul? Kemudian rumahnya ada TV-nya, atapnya juga bagus. Rumah orang tua pada bocor. Kalau udah hujan orang tua bingung, ya banjir. Lalu perhatiin dapurnya, itu gasnya nyala apa kagak? Listriknya tet apa kagak itu? Ini yang namanya bakti anak, kewajiban anak kepada orang tua. Perhatiin yang namanya papannya, tempat tinggalnya. Artinya apa? Kalau rumah kita berlantai, ada lantainya, maka orang tua harus berlantai. Kalau kita tidur pakai kasur, maka orang tua pakai kasur. Kalau rumah kita bagus, maka orang tua harus. Ini namanya bakti anak kepada orang. Nah, sekarang sandang, pakaian. Jangan sampai orang tua ke musola kaos partai. Ya, musola Jumat kaos partai. Mau kondangan kaos partai. Mau ke tetangga kaos. Mau tahlilan kaos. Itu gara-gara anaknya beliin baju orang tua cuma Idul Fitri doang. Ya, orang tua itu beliin anaknya nggak pernah hitung-hitungan masalah baju. Dilihat bajunya cakep, pantas orang tua, nggak itu kan beli. Nah, artinya apa? Yuk, jangan sampai orang tua pakai kaos partai. Perhatikan yang namanya pakaian orang. Syukur-syukur 2 bulan sekali beliin, 3 bulan sekali beliin, jangan tahun sekali udah rusak bajunya. Hadirin rahimakumullah. Dan ini yang pertama penutupnya, bakti anak kepada orang tua yang masih hidup. Mudah-mudahan anak kita, sandang kita, pangan kita, papan kita diperhatikan oleh anak-anak kita. Amin. Karena tujuan orang tua membesarkan, mendidik anak-anaknya agar kita kelak di hari tua menjadi orang tua yang bahagia. Betul? Gak mikirin lagi cari duit, gak mikirin lagi kita ada di pasar dagang, gak mikirin lagi kita dorong-dorong gerobak, gak mikirin lagi kita naruh pisang di pinggir jalan. Kenapa? Ketika itu kata anak kita, Pak, udah berhenti dagang. Udah, di musola ada azan ke masjid. Musola ada pengajian, ikut pengajian.
Nah ini yang namanya anak yang berbakti kepada orang. Nah, penutup yang kedua, yakni bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, almarhumah Nyai Sarob binti Dusi yang kurang lebih usianya hampir 90 tahun. Alhamdulillah. PRW mau nggak 100 tahun? Mau. Kayaknya ketuaan 100. Tapi jatah kita di dunia ini kayaknya hampir-hampir nggak lama ya Pak ya. Ya, orang sekarang itu kalau udah 80 tahun gigi udah rontok. Betul. Kalau nggak gigi matanya udah kurang awas. Kalau mata nggak matanya awas, apa tuh? Kupingnya budak. Kalau puting nggak gudeg, apalagi kakinya nggak bisa jalan. Kalau kaki masih jalan, tangannya nggak bisa jalan bergerak. Ini yang namanya semakin panjang usia kita, maka dicabut akan kenikmatan daripada badan-badan kita. Betul. Nah ini artinya apa? Tanda bahwa kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah dari konteks ini ada sebuah kisah nih, kisah nyata nih. Ada seorang nenek-nenek, dia berangkat haji. Dan ketika berada di kota Madinah, baru 1 minggu, nenek-nenek dilihat oleh rombongannya, diam aja. Ngomong enggak. Kemudian bergaul juga enggak. Temennya kasihan. Tanya sama nenek-nenek, ada apa ngelamun aja, diam aja. Ujung-ujungnya ngomong, duitnya udah habis. Duitnya udah habis. Lalu nenek punya anak nggak? Punya. Ada nomor teleponnya? Ada. Diteleponin tuh atu anaknya. Anaknya ada 10. Akhirnya apa? 1 anak transfer duit 1 juta. 10 anak ada 10 juta. Alhamdulillah. Setelah dapat duit, diambilin di ATM. Nek, duitnya 10 juta. Nenek masih diem, masih ngelamun. Ditanya lagi, apa yang kurang, Nek? Coba kalau anak saya 20 juta, Mer. Ya. Nah, dari kisah ini artinya apa? Orang tua masih hidup, ditransfer duit seneng. Betul? Dikasih duit bahagia. Dikirimin Gojek yang namanya makanan, itu luar biasa senangnya. Ini ketika orang tua kita masih hidup. Orang ibadah haji jaraknya jauh, ada di Mekah, yang telepon ada di Indonesia. Kita video call, nyampe nggak di sana? Wajahnya terlihat sambil ngobrol sama kita. Nah ini jaringan seluler. Nah jaringan Allah selurelnya lebih canggih, lebih hebat, lebih dahsyat. Jaringan Telkomsel, betul? Nah artinya apa? Malam ini kita tahlilan, nyampe nggak ke kuburan? Nyampe nggak? Kalau PRW nggak percaya, PRW balik sana dulu Anda. Betul? Malam ini ada jeruk, ada pisang, ada buah-buahan, ada makanan. Ini sedekah. Nyampe nggak ke kuburan? Nyampe. Ketika malam ini kita tahlilan, ada jeruk, ada buah-buahan, maka almarhumah disampaikan oleh malaikat, tetanggamu, anakmu, cucumu, mantumu malam ini pada tahlilan, pada bersedekah. Pantesan kuburan saya jadi terang. Amin. Kena pecinya lagi. Pantesan kuburan saya yang tadinya tanah beralaskan menjadi kasur, yang tadinya sempit menjadi luas. Senang orang tua kita, kuburannya jadi terang. Amin. Kuburannya jadi luas, kuburannya beralaskan kasur. Lalu tuh orang tua karena mendapatkan sedekah Al-Quran yang kita baca malam ini, berkata alhamdulillah, makasih Pak RW udah datang, Pak RT udah nyampe, Pak Ustadz Amir Haji Muhasim pun ada, warga pun tetangga ada. Maka mayit pun berdoa, ya Allah, karena mereka bersedekah mendoakan saya,
kuburan saya seperti ini, maka ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Dan terimalah amal ibadah mereka. Jadi kita mendoakan almarhum, almarhum pun mendoakan kita. Nah ini artinya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi artinya apa? Apapun yang kita tanam kebaikan, hakikatnya kembali kepada diri kita. Jadi kita sedekah hakikatnya bukan almarhum, tapi buat kita sendiri. Malam ini kita baca Al-Quran, maka pahalanya sampai untuk almarhumah dan kita pun kebagian. Alhamdulillah. Nah itu karena itu saling doa mendoakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah penutupnya dari konteks ini, maka kewajiban seorang anak orang tua yang sudah meninggal dunia ngapain? Dia ziarah kubur. Betul? Ziarah kubur jangan nungguin Idul Fitri. Ya. Jangan nungguin bulan Roah. Betul? Jangan nungguin bulan puasa. Ketika orang tua kita masih hidup, seminggu sekali kita main. Minimal 1 bulan sekali, minimal 2 bulan 2 kali. Orang tua senang, orang tua bahagia. Ingat, orang tua enggak minta kita bawa apa-apa. Orang tua mah enggak mesen minta duit. Anaknya udah datang, cucunya udah datang, mantunya udah datang, orang tua udah seneng. Apalagi kita bawa makanan, bawa si duit buat orang. Nah ini ketika orang tua masih hidup. Begitu pula ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita bukan cuma malam ini tahlilan, berdoa di rumah, tapi ziarah kubur. Kalau kita suka ziarah kubur, nanti anak-anak kita suka ziarah kubur. Betul? Nah kalau sudah ziarah kubur ngapain? Maka kita menyambung silaturahim di antara keluarga besar. Ada encangnya, ada encingnya, ada ponakannya. Jangan kalau pesta doang kenal sama saudara. Ya. Kalau pesta kenal saudara. Pas puasa nggak datang, pas lebaran nggak datang. Itu ada di kampung saya tuh. Waktu belum nyunatin nggak ngaji. Mau nyunatin ngaji dulu dia. Udah selesai nyunatin bubar ngajinya. Tapi di sono, di sini mah alhamdulillah. Nah, sedekah sudah, ziarah kubur sudah, menyambung silaturahim sudah. Ingat, orang tua punya tetangga. Orang tua ada pengajian di kampung, sambung silaturahimnya. Kalau bapak kita suka ngaji, kita pun suka ngaji. Kalau orang tua kita rajin sholat di musola, kita rajin sholat di musola. Orang tua kita punya tetangga suka ngobrol, suka silaturahim, maka kita anak sambung silaturahim dengan tetangga. Ini yang namanya bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Apain lagi? Kalau Idul Adha punya rezeki ngapain? Kurban buat orang tua. Kenapa? Itu kurban yang kita lakukan di dunia nanti jadi kendaraan kita di surga. Amin. Kalau Pak RT pernah kurban, nanti di surga bilang sama Pak RW, mana kendaraannya? Belum kurban gua. Jadi betapa indahnya kita berada di surga, lalu punya kendaraan di surga. Ayo, jangan mau kalah sama tukang asongan. Jangan mau kalah sama tukang sampah. Jangan mau kalah sama nenek-nenek yang cuma Rp1.000 ngumpulin duit, dia mampu untuk berkur. Pak RW rokoknya sebungkus berapa hari? Nah, kagak ngerokok. Oh, kagak ngerokok Pak RW mah. Pak RT ngerokok nggak nih? Ngerokok, habisin